Haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih-Nya luar biasa. Kita dipelihara sama Tuhan dari hari demi hari, tidak pernah kekurangan suatu apapun. Biarpun seringkali kita menghadapi goncangan hidup, menghadapi pergumulan, menghadapi masalah begitu berat, tapi percayalah bahwa Yesus yang Maha Tahu, Dia cinta kita semua. Diizinkan Tuhan setiap pergumulan kita hadapi dalam rangka Tuhan mau tahu sejauh mana kesetiaan kita, sejauh mana kualitas iman kita, sejauh mana kualitas cinta kita, pengharapan kita kepada Yesus. Apakah saudara mudah luntur? Apakah Bapak Ibu dengan hadapi persoalan langsung luntur jauh dari Tuhan? Berarti kualitas kita bukan seperti emas. Maka Tuhan berfirman dalam Ayub 23:10, Ia tahu jalan hidupku, sehingga seandainya Dia menguji aku akan timbul seperti emas. Artinya, mari kita jadikan kita emas, yaitu tidak terpengaruh dengan api ujian percobaan apapun, tetap kita cinta Tuhan Yesus. Tema firman Tuhan malam hari ini, apakah kita mengasihi dunia? Mengasihi dunia untuk mengasihi Tuhan. Untuk itu mari kita membaca firman Tuhan. Kita puji Tuhan, kita mau baca nanti surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 12-17. Jangan kita berharap kepada dunia, jangan berharap kepada manusia. Karena firman Tuhan katakan, saya mau bacakan ayat terlebih dahulu, Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dari Allahku. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Di saat kita menghadapi tekanan, pergumulan hidup, segala macam percobaan kita hadapi, kegelisahan yang terjadi dalam hidup kita, seolah-olah kita sudah berdoa tapi belum dijawab sama Tuhan. Percaya, memang itulah. Tuhan tidak bisa diatur, tapi Tuhan yang atur hidup kita, karena kita berasal dari Tuhan. Semua Dia yang ciptakan. Belajar kita hormat sama Tuhan. Belajar kita senantiasa taat kepada firman Tuhan, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan, dan andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Saya ingin menyanyikan sebuah pujian, jangan berharap kepada dunia yang fana ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan berharap dunia yang fana, jangan berharap pada manusia. Haleluya. Kristus pemimpin yang berkuasa. Ikutlah Yesus, Dia Raja surga. Sungguh Yesus manis dan setiawan, jiwamu dapat selamat sentosa. Amin, haleluya. Jangan berharap dunia yang fana. Amin, haleluya. Jangan berharap pada manusia. Amin, haleluya. Kristus pemimpin yang berkuasa. Ikutlah Yesus, Dia Raja surga. Amin, haleluya. Sungguh Yesus manis dan setiawan. Ikutlah Yesus sampai ke surga. Jangan berharap pada manusia, jangan berharap pada kekuatan siapapun. Amin, haleluya. Hanya kepada Yesus satu-satunya. Sebab Tuhan Yesus juru selamat manusia. Haleluya. Kristus pemimpin yang berkuasa. Tuhan Yesus juru selamat kita. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau
yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Tuhan ya Tuhan Yesus Allah Bapa kami, kami bersyukur hanya kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang maha sempurna. Tuhan Yesus satu-satunya Bapakku, Juru Selamatku, hanya Engkau penyelamat hidupku. Amin, haleluya. Jangan berharap dunia yang fana, jangan berharap kepada manusia yang fana. Kristus pemimpin yang berkuasa, itulah Yesus, Dia Raja surga. Amin, haleluya. Sungguh Yesus manis dan setiawan, jiwamu dapat selamat sentosa. Tuhan Yesus, sucikan mulut kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Sucikan hatiku, pikiranku, tubuh jiwa rohku. Sucikan sehingga kami layak untuk baca firman-Mu, sumber kebenaran. Tuhan Yesus, Engkau Juru Selamatku. Ampunilah Bapa semua dosa salahku, kekilapanku Tuhan Yesus, semua dosa-dosaku. Sucikanlah hidupku Bapa, basuhlah dengan kuasa Roh Kudus dan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Senin malam ini tanggal 15 Agustus 2022. Berarti tinggal 2 hari lagi kita sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tercinta. Angka 77 itu angka yang baik sekali saudara. Menyanggung ada arti Tuhan. 7 bicara angka sempurna. Hari ke-7 Tuhan sempurnakan hari-hari manusia diciptakan pada hari ke-6. Setelah manusia diciptakan, selesai pekerjaan Tuhan dan Allah stop berhenti. Dan itu disebut harinya Tuhan. Hari yang sempurna. Hari yang artinya bagi Tuhan ya. Karena Tuhan itu maha sempurna. Double 77 itu bicara kegenapan firman Allah. Dan saya yakin semua firman Tuhan segera digenapi. Dan nomor 1 kita mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan. Karena keadaan dunia semakin kacau saudara. Berita-berita dunia sudah makin membuat kita makin hati cemas, rasa khawatir, rasa takut, segala macam. Seperti ada informasi gandum ya yang tidak bisa dikirim ya, baik di Ukraina, Rusia, itu bisa menyebabkan dunia nanti krisis gandum ya banyak barang-barang harga bisa naik dan masa-masa kesulitan akan terjadi. Itulah keadaan dunia. Maka firman Tuhan katakan renungan malam hari ini, mengasihi dunia tanda tanya. Apakah mengasihi dunia? Saudara ya, atau mengasihi Tuhan? Mari kita kupas firman Tuhan ini supaya hari-hari kita jalani, jangan sampai salah ambil keputusan. Jangan salah pilih. Tapi mari kita mau cinta, hubungan kita bangun dengan Tuhan, sehingga hubungan kita sehat, sehingga hidup kita diberkati Tuhan. Seperti dalam pujian tadi, jangan berharap pada dunia yang fana. Semuanya akan fana, semua akan hancur. Dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, dunia akan lenyap,
Tapi bagi orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang hidup di dalam kehendak Allah, akan hidup kekal selama-lamanya. Seperti tadi saya bacakan di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6 tadi, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi artinya, jangan berharap kepada dunia, jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada manusia juga tertulis, saudara. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 2, ya saudara, Yesaya pasal 2 ayat 22, saya mau baca. Yesaya pasal 2 ayat 22 dikatakan, jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Coba ini. Manusia tuh seperti uap, sebentar kelihatan. Banyak saudara kita berapa manusia bikin kecewa. Ya, segala macam. Dulu saya waktu masih belum full time melayani Tuhan, masih bekerja di bank, ya saudara, atau masih usaha segala macamnya. Aduh, banyak kecewa manusia itu, ya. Waktu kerja di bank banyak manusia-manusia itu kredit macet terjadi. Jadi tidak bisa andalkan. Waktu mau pinjam kredit, janji-janji, ya, bayar, kemampuan bayar. Tapi begitu macet, sampai ada yang marah, nggak mampu bayar. Atau seandainya mampu bayar, gua nggak mau bayar. Dia mau bayar. Jadi manusia itu banyak bikin kecewa. Ini keadaan dunia. Nah, oleh karena itu firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia. Berharap sama manusia, kecewa nanti saudara. Tapi percaya kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Itu melalui firman-firman yang selalu kita dengar. Mengubah paradigma kita. Mengubah perilaku kita, pikiran hati kita. Jangan pernah mengandalkan kekuatan selain hanya kekuatan Tuhan satu-satunya. Waktu mari kita membaca kepada firman Allah sebelum kita berbangun tidur. Saat ini kita akan baca surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, yang dengan setia baca firman Tuhan, dengan setia kita mau taat kepada firman Tuhan, dengan setia kita mencintai Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dunia akan lenyap dengan segala keinginannya, tapi hanya orang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang selalu kita dengar mendorong iman pengharapan kita, kehidupan kualitas kita makin dewasa dan makin berkualitas, hidup berkenan kepada Tuhan. Seperti tema firman Tuhan malam ini, bicara mengasihi dunia, tanda tanya. Saya tanya kepada Bapak, karena firman Tuhan katakan tadi, dunia akan lenyap. Jangan kamu mengasihi dunia. Ini ditujukan kepada semua, lengkap ini bicara keluarga saudara, ya. Di ayat 12 dikatakan, khusus kepada aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Sebab anak-anak ini saudara, ya, kalau masa kecil suka main. Apalagi saat ini, ya, pada waktu anak saya almarhum Heno masih remaja, wah dia suka komputer, ya. Main robot-robot. Wow, kalau sudah main robot-robot orang bisa lupa berdoa. Jadi kita kalau lihat ini saat ini banyak karena pengaruh dari game-game saudara, ya. Bisa mempengaruhi anak-anak. Maka firman yang tepat. Firman Allah ditujukan kepada anak-anak, baik kepada bapak-bapak, kepada anak muda, supaya jangan mengasihi dunia, ya. Sebabnya kalau mengasihi dunia ini, dunia akan lenyap.
Seperti kata firman Tuhan katakan, keinginan dunia ini ada 3 hal, saudara. Ya, orang yang di dalam, yang semua yang kita cintai dunia ini ada 3 poin yang penting. Yaitu di ayat 16, semua yang ada di dalam dunia, yaitu semua yang ada di dalam dunia itu semua tentang keinginan daging, kedua keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Orang kalau sukses, ya, kaya, ya, bisa sombong, keangkuhan. Dan dia tidak mau mencari Tuhan, karena apa? Mentang-mentang dia asetnya banyak, uangnya banyak, pasti dia tidak mau berdoa, tapi berfoya-foya ke luar negeri, jalan-jalan menghabiskan waktunya dengan dunia, dan keinginan mata. Ya, termasuk mohon maaf ibu-ibu yang kalau banyak menikmati berkat Tuhan, belanja, lihat ini beli, ya, beli tas mahal, beli, wah, keinginan mata. Ya, nggak salah, saudara. Tapi yang menjadi salah apabila saudara fokus kepada dunia, Tuhan tidak dianggap lagi, itu yang salah. Tapi yang benar harus ada 2, saudara. Vertikal kita cinta Tuhan, horizontal kita diberkati. Tapi kalau sebaiknya saran saya, kalau kita diberkati, mari kita juga memberkati orang lain juga. Ya, daripada Bapak Ibu sudah barang udah banyak, ya, sudah berkecukupan, berkelimpahan, mencukupan, bagilah kepada orang-orang yang tidak mampu, memberi berkat kepada orang lain. Jadi betul-betul supaya kita di hadapan Tuhan itu baik, karena kita diberkati untuk memberkati, bukan diberkati untuk egois kita diri sendiri, tidak menghargai orang lain, tidak pernah menilai orang lain untuk memberkati orang lain. Jangan, lebih bagus kita berani memberi kepada orang selagi kita hidup. Selagi kita diberkati sama Tuhan kelimpahan, apa salahnya kita memberi berkat kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan yang berkekurangan, kasihan mereka mungkin yang tidak mampu membeli apapun, berkati mereka. Karena apa, saudara? Karena lebih baik memberi daripada menerima. Saudara kalau baca di dalam Kisah Rasul 22 ayat 35, saya mau baca. Kisah Rasul 22 ayat 35, itu Yesus sendiri yang ngomong loh, saudara. Kisah Rasul 22, saya buka Alkitab ini dulu. Ayat 35, sebentar ya. Ayat 30, Kisah Rasul 22 ya. Saya mau baca dulu supaya Bapak jelas. Itu ada ayatnya, saudara. Kisah Rasul ya. Kisah Rasul pasal 20 ya. Mohon maaf ya. Kisah Rasul pasal 20 ya. Ayat 35. Itu yang B ya. Dikatakan demikian. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35 ya. Selagi kita hidup diberikan Tuhan berkat, kesempatan, marilah kita berbuat baik ya, memberi berkat kepada orang lain yang membutuhkannya ya, sehingga kita diberkati sama Tuhan. Di dalam Amsal Sulaiman 11:35 juga dikatakan demikian, saudara. Adalah kalau kita banyak, siapa yang banyak memberi berkat, itu akan dikasih kelimpahan, saudara. Ya, Amsal Sulaiman 11. Sebentar, saya mau baca nih, karena nih selalu saya buka pakai Alkitab nih. Amsal Sulaiman 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberikan kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Puji Tuhan. Jadi oleh karena itu, mari jangan mengasihi dunia, tapi mari kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sama dengan Bapak memberi. Karena dunia akan lenyap. Maka ini penting firman Tuhan kepada anak-anak. Kita didik anak-anak supaya cinta Tuhan, memiliki kasih ya. Ada berkat anak-anak suka memberi. Saya pernah lihat tempoh hari anak-anak punya sifat memberi juga. Ya, kita memberi orang-orang miskin, orang tidak mampu. Itu anak yang baik sekali dari anak. Termasuk anak kaum muda. Ya, kita didik anak-anak kita memiliki sifat seperti Kristus. Ya, itu bukan dunia. Sandaran kita bukan dunia, tapi Tuhan Yesus. Termasuk bapak-bapak semua. Saya terima kasih kepada Bapak yang begitu mencintai Tuhan dan mengasihi hamba Tuhan, mengasihi hamba Tuhan, memberi banyak, memberi berkat kepada para hamba Tuhan. Itu semua diberkati Tuhan. Supaya kita investasi di surga, saudara. Bapak Ibu semua hidup di dunia ini harus menyimpan harta di surga. Ya, seperti di dalam Alkitab saya mau bacakan sebagai ayat terakhir. Supaya kita menyimpan harta di surga. Ya, kumpul harta di surga. Matius 6 ayat 20 dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Mana ada pencuri di surga, saudara? Ya, tapi kita menyimpan harta di surga itu dengan memberi, mencintai Tuhan vertikal, horizontalnya kita memberi. Kita diberkati Tuhan, mengasihi sesama. Itu firman Tuhan perintah, mengumpulkan harta di surga. Sehingga nanti kalau kita tertulis nama kita di dalam kitab kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Jangan berharap dunia yang fana,
Jangan berharap pada manusia. Haleluya. Kristus pemimpin yang berkuasa. Ikutlah Yesus, Dia Raja surga. Amin. Sungguh Yesus manis dan setiawan, jiwamu dapat selamat sentosa. Jangan berharap dunia yang fana, jangan berharap kepada manusia. Amin, haleluya. Kristus pemimpin yang berkuasa. Ikutlah Yesus, Raja surga. Amin, haleluya. Sungguh Yesus manis dan setiawan, jiwamu dapat selamat sentosa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara semua, sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Harap kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati. Serahkan semua pergumulan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau punya pergumulan, kekhawatiran, apapun persoalan, bisa mungkin WhatsApp pribadi dengan saya. Dan saya akan bawa di dalam doa. Yang penting, jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada dunia ini. Karena dunia akan lenyap. Manusia juga mati. Dua-duanya, semua akan lenyap. Manusia akan mati. Ngapain berharap kepada manusia? Haraplah pada Tuhan. Ya. Dunia juga akan kiamat, dunia akan lenyap, saudara. Haraplah pada Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan, dan hidup kita berkualitas baik, layak berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.